Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah tetap ada di sini ya. Terima kasih buat mahasiswanya Pak Sopingi. Terima kasih buat mahasiswanya. Saya nggak bawa supporter soalnya. Mahasiswanya Bu Sari dan mahasiswanya Bu. Ya. Nggih. Terima kasih sekali sudah berada di sini dan saya akan mempresentasikan bagian kecil dari riset PhD saya. Oke. Ini bukan judul disertasi saya, ini perjalanan pemikiran saya. Jadi Critical Thinking Revisited and Auto-Ethnography of My Learning Journey as a Researcher and English Teacher Educators. Okay, next. Well, at the beginning of my PhD journey, saya itu sebagai seorang dosen mengamati mahasiswa saya. Mereka itu berasal dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, tapi mempunyai kesamaan. Tidak bisa berpikir kritis tulisannya. Terus kemudian kalau secara sikap ketika saya menjelaskan cenderung menerima. Tidak pernah misalnya bertanya kenapa begini, kenapa begitu. Tidak menuntut penjelasan yang lebih. Terus kemudian ketika saya berefleksi, ternyata saya juga begitu ya. Saya menyadarinya ketika saya sekolah S2 di Australia. Oh oke. Di situ saya benar-benar mengasah karena perpustakaannya lengkap ya. Justru bingung ketika banyak sekali bacaan disuruh menganalisis antara berbagai referensi itu justru bingung dan tidak bisa menulis karena semuanya benar gitu. Ini mana ya yang harus didahulukan? Suara saya di mana? Itu tidak bisa. Dan disitulah saya, this is my turning point. Di situ ada perubahan yang besar ya dalam pemikiran saya when studying Master of Arts in an Australian University, sehingga saya bisa menarik kesimpulan academic environment could shape students' critical thinking gitu. Oke, itu di awal perjalanan PhD saya. Kemudian dengan next, ya, kemudian saya banyak membaca di awal itu ya. Di situ saya membaca policy kebijakan di Indonesia itu seperti apa, penelitian-penelitian terdahulu, konteks critical thinking di Indonesia, di Asia, dan di negara yang lain, itu seperti apa, kemudian konteks di Indonesia itu seperti apa, sehingga saya bisa tahu bahwa sebenarnya policy di Indonesia itu sudah eksplisit. Misalnya kurikulum 2013, bahwa critical thinking itu ada sebagai standar lulusan itu ada, standar kompetensi lulusan itu ada, berpikir kritis. Kemudian di literatur itu juga ada bahwa untuk mengajari anak berpikir kritis, dosennya, gurunya harus ngerti tentang berpikir kritis itu seperti apa, bagaimana mengajarnya, gitu ya. Terus kemudian konteksnya, tapi ternyata di Indonesia berdasarkan pengalaman saya, itu teacher center, Mas Ian. Kemudian cultural values itu sangat kental, yang membuat siswa itu harus tawaduk gitu, terutama mereka yang muslim gitu ya, harus tawaduk terhadap dosennya, bersikap sopan, jadi tidak pernah berkonfrontasi dan sebagainya. Itu menjadi culture yang sangat normal di pendidikan kita. Sementara ketika kuliah di luar negeri, dosennya belum sampai sempat selesai ngomong itu sudah bertanya. Ngomong apa? Ngomong lagi gitu lah. Saya benar-benar iri ya pada waktu itu. Sehingga ketika membaca, saya tahu bahwa ada call for research. Ada yang menyarankan untuk peneliti berikutnya adalah teacher knowledge in critical thinking, principle how to develop student critical thinking based on the Indonesian context itu perlu dilakukan. Makanya saya melakukan penelitian tentang critical thinking dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris. Next. Kemudian ini di tengah perjalanan saya menemukan bahwa sebenarnya di policy sendiri itu juga ada diskrepansi, ada perbedaan. Di KKNI tidak eksplisit, tapi di Standar Nasional Pendidikan Tinggi itu eksplisit gitu loh. Kemudian di enactment-nya, di implementasinya juga macam-macam. Kemudian di misalnya jurusan bahasa Inggris, di ILT yang pendidikan itu tidak eksplisit, tapi di yang sastra eksplisit gitu, ada perbedaan. Kemudian di PT, AUN QA itu eksplisit. Gitu ya. Jadi akhirnya karena perbedaan dalam eksplisit atau tidak critical thinking itu jadi tidak jelas, lack of clarity, dan itu lead to diverse interpretation. Akhirnya ketika diimplementasikan, dosen, guru mempunyai pemahaman sendiri-sendiri, dan di situ kadang terjadi tension, terjadi perbedaan antara guru dan dosen gitu ya. Oke, next ya di mana? Oke, in the end of my journey ternyata kompleks.
Bapak Ibu, saudara-saudara gitu ya. Jadi ada contextual factors-nya itu kuat ya. Ada perbedaan statement dalam policy dan juga ada religious values yang sangat kental di Indonesia itu. Kemudian ada cultural values misalnya Jawa yang harus tawadhu, harus patuh gitu ya. Terus karena ini konteksnya bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris itu juga mempengaruhi kemampuan mahasiswa, kemampuan siswa untuk mengungkapkan pemikirannya dalam bahasa Inggris. Jadi language itu juga merupakan contextual factors. Tapi contextual factors bukan satu-satunya faktor yang sangat mempengaruhi. Ada personal agency yang sangat krusial untuk dimiliki. Meskipun ada contextual factors, tapi kalau dia mempunyai personal agency yang kuat, dia tetap kritis. Gitu. Dan kritisnya itu dari mana? Ya dari misalnya contohnya more knowledgeable others ya. Explicit instruction. Guru itu ada yang kritis, ada yang tidak. Ada yang sangat eksplisit, ada yang tidak. Itu mempengaruhi siswanya nanti. Terus kemudian ada dorongan. Terus kalau gurunya itu cenderung ramah, anak itu cenderung cerdas dan mau bertanya tanpa sungkan, tanpa takut. Akhirnya mereka bisa berpikir kritis ya. Dan kritis itu ada macam-macam. Ada yang berfokus pada diri sendiri dan ada yang sudah berusaha berfokus pada orang lain dan masyarakat. Oke, next. Di kesimpulan saya di akhir, initially I was trapped on my belief that students' lack of critical thinking was due to the socio-cultural factors. It turned out that human agency to cope with conventional tradition is crucial to acquire. And Rokov 2014 highlight that human development contains an aspect of discomfort that should be recognized, expected, and appreciated, which I summarize into 2 analogies. Jadi berpikir kritis itu harus akhirnya mengalami sesuatu yang karena bertentangan dengan contextual factors, itu ada sebuah ketidaknyamanan. Nah, tapi karena crucial, ya memang sebaiknya dilakukan ya. Learning to love the unknown, tak kenal maka tak sayang. Karena apa? Critical thinking mungkin salah konsepsi ya, disangka sebagai mengkritik gitu, that could break the social cohesion, bisa menimbulkan perpecahan gitu. But there are diverse concept of city, find what suits you. Temukan yang paling sesuai. Kemudian yang terakhir, acquiring city is like learning to swim, seperti berenang. Jadi crucial to learn should be brave, and the more practice, the more skillful you are. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.